kita yang menciptakan semesta alam, langit, bumi, laut dengan segala isinya. Untuk itu kita wajib ucapkan selamat siang dan selamat hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih, waktunya tidak panjang, hanya beberapa menit saja. Tetapi secara catatan Alkitab dan Roh Nubuat harus disampaikan siang ini untuk menajamkan pola pikir kita dan saudara semua, bahwa bagaimana kebenaran ini harus dipelihara dalam batin sanubari saudara dan saya. Jadi tempat pemeliharaannya kalau emas ada di pegadaian, ada di rumah-rumah orang kaya ataupun sederhana, ataupun orang miskin tapi dia punya emas. Tetapi kalau kebenaran ini tidak bisa disimpan di dalam kotak, kebenaran ini tidak bisa disimpan di bank, kebenaran ini disimpan di dalam lewat telinga, dia masuk di kepala, bunuh-bunuh saudara dan saya, saring oleh otak yang cerdas dan waras, kemudian dia turun ke hati dan menjiwai. Itulah cara menyimpan kebenaran. Sekali lagi, cara menyimpan kebenaran tidak di dalam kotak emas seperti di pegadaian dan rumah-rumah orang kaya, tetapi dia dilewatkan dalam pendengaran, ingatan, masuk dalam buah pikiran saudara dan saya, kemudian dilukiskan erat-erat, berakar di dalam dan berbuah di dalam hati, berbuah dalam praktek, tersimpan dalam hati. Ada ayatnya itu? Oh ada. Bagaimana itu? Kita akan dengarkan Lukas 8 ayat 18a tentang itu. Karena disitulah dia mulainya. Kami persilakan saudara Wesley. Lukas 8 ayat 18a. Pendek. Ya. Perhatikanlah, cara kamu mendengar. Itu. Jadi mendengar dalam batin saudara dan saya. Kalau ada caci maki dan emosional yang terjadi dalam perkelahian, itu dibuang. Kata-kata kotor tidak boleh disimpan. Begitu ya saudara-saudaraku. Ini merupakan pelajaran. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi mendengarkan firman Allah dan memeliharanya terkena dengan Lukas 8 ayat 18a. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini mendengar bukan kasus-kasus duniawi, tetapi ini yang ditekankan dalam Lukas 8 ayat 18a ini adalah memperhatikan cara mendengar tentang roti hidup, firman Allah yang harus dimeteraikan dalam tanah hati sanubari kita, harus dijaga oleh moral yang baik. Murid-murid Yesus, umat-umat Allah akhir zaman tertuntut untuk setelah mendengar memelihara, karena ini adalah kehendak Allah Bapa di surga. Kan begitu saudara boy? Amin. Sahabat, siang ini dengan waktu yang sangat pendek, cukuplah bagi kita untuk menguraikan beberapa pendapat Alkitab dan Roh Nubuat. Antara lain ada kebangkitan istimewa. Kalau lewat dari pukul 12 oleh karena waktu yang dalam khotbahnya pendek, ya mohon maaf, mungkin dia terlewat 100 menit. Kurang 20 ya. Terlewat 1-2 menit tidak mengapa. Mari kita mulaikan saja. Ada kebangkitan istimewa di dalam buku Daniel 12
ayat 2 dan di dalam buku Wahyu 16 ayat 17. Ini adalah special resurrection, kebangkitan khusus. Orang di bumi ini tidak bangkit semua, baik orang berdosanya dan orang berdosa yang sudah bertobat. Ada orang berdosanya yang tidak bertobat. Ada orang berdosanya yang bertobat. Dan langsung bisa dikategorikan dalam calon 144.000. Ada itu buku yang bicara begitu? Oh ada. Mana buktikan? Oke. Kita akan buktikan. Andai kata suara Allah Bapa yang menggoncangkan bumi dan menyebabkan kebangkitan dalam Daniel 12 ayat 2 adalah suara Allah Bapa yang disebut dalam Wahyu 16 ayat 17. Itu adalah kebangkitan spesial. Kata sebagian yang akan dibangkitkan untuk hidup kekal adalah orang yang telah meninggal dalam iman pada pekabaran malaikat yang ketiga, dan sebagian yang akan dibangkitkan untuk malu dan hinaan kekal adalah musuh-musuh yang paling ganas dan kebenaran dan umat Tuhan, dan juga yang menikam Yesus di kayu salib dan yang menghina mengejeknya waktu ia disalibkan. Peristiwa ini akan terjadi pada awal permulaan dari kutub ke-7. Jadi kutub ke-6 sudah berakhir, disampaikan oleh buku Roh Nubuat. Awal atau permulaan dari kutub yang ke-7, di sana akan terjadi special resurrection. Menurut buku ini ya. Jadi saudara dan saya akan terbimbing, akan mendapatkan pengertian yang sejati untuk hari-hari kebangkitan. Ini belum yang kebangkitan umum yang pertama dan kebangkitan umum yang kedua. Belum. Kita bacakan saja ya. Elia adalah tipe dari orang-orang kudus yang akan sementara hidup di muka bumi pada waktu kedatangan kedua dari Kristus, dan yang akan diubahkan dalam sesaat. Be changed in the twinkling of an eye, bahasa Inggrisnya ya. Akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi trompet terakhir, tanpa merasai kematian. Itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Adalah seorang wakil dari orang-orang yang akan diangkat, demikian sehingga Elia mendekati akhir dari pelayanan Kristus di bumi telah diizinkan untuk berdiri dengan Musa di samping juru selamat. Saya ulangi, adalah sebagai seorang wakil dari orang-orang yang akan diangkat, demikian sehingga Elia, jadi Elia ya, kebangkitan pertama, kebangkitan yang tidak pernah mati tapi dimasukkan dalam special resurrection ini, mendekati akhir dari pelayanan Kristus di bumi, telah diizinkan untuk berdiri dengan Musa di samping juru selamat di atas gunung. Jadi ada transfigurasi pada orang-orang yang telah dimuliakan ini. Jadi ada dua orang yang akan dimuliakan pada saat itu, yaitu Elijah and Moses, Elia dan Musa, yang akan menjadi patron dalam kebangkitan istimewa.
Musa yang mewakili orang-orang yang akan dibangkitkan dari kematian pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada juga berdiri Elia yang mewakili orang-orang yang di panutan sejarah bumi. Akan diobakan dari fana menjadi hidup kekal dan diangkat ke sorga tanpa merasai kematian. Jadi kalau kebangkitan istimewa, Yesus belum hadir. Untuk yang kedua kali, belum. Yang 144.000 baik yang masih hidup, yang diobakan dengan sekejap mata, maupun yang sudah dari debu tanah, tidur dalam debu tanah, menjadi satu, Yesus belum ada. Tetapi Elia dilambangkan dengan itu. Kemudian ada yang kebangkitan kedua, timing yang berjalan. Musa dilambangkan dengan itu, yaitu kebangkitan umum yang kedua yang akan diberlakukan Allah, itu yang terkena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17, 18. Ini kebangkitan umum yang apa? Pertama. Kalau orang terhisap dalam kebangkitan umum yang kedua, maka dia akan dihakimi lewat penghukuman neraka. Sementara orang yang dikategorikan dalam kebangkitan umum yang pertama di dalam buku Wahyu 20 ayat 5 dan 6 itu tertera di sana, dia akan dimasukkan dalam rombongan besar dalam ayat tema. Sekali lagi ayat tema oleh saudara Wesley dibacakan yang 2 ayat itu. Ini menyangkut orang-orang yang jiwanya dikumpulkan Yesus Allah untuk dikekalkan, menerima pemeteraian hidup yang kekal. Coba kita dengarkan pembacaan kembali ayat tema. Dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Terima kasih. Mereka yang di dalam ayat 9 dari Wahyu 7, malaikat yang keluar dari ufuk timur tempat matahari terbit, mengatakan di dalam ayat 9, dia bukan sahabat kiper. Tetapi nantinya ketika Yesus datang untuk dibawa ke surga, akan mengalami hari Sabat atau tidak? Mengalami hari Sabat. Berapa Sabat? 1 Sabat. Di mana? Di Scape Orion. Di Scape Orion, ruang luas bernama Orion, sama dengan bintang namanya, untuk menduduki di situ 1 Sabat. Bukunya ada di sini. Jadi ini saya bacakan. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion. Itulah satu ruangan yang luas terbuka yang bernama Orion. Disitulah akan diberikan pemeteraian bersama-sama yang kelompok besar tadi yang belum dapat dihitung jumlahnya. Kalau sekarang ada orang coba-coba reken nanti salah karena Wahyu bilang belum terhitung. Tapi kalau yang 144.000 yang sudah terhitung, orang-orang tidak mau hitung-hitung masalah ini. Oleh karena takut. Jumlahnya kok kecil banget sih? Apa benar ini? Iyalah, Alkitab yang menulis itu pastilah benar. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, orang cendekiawan, profesor apapun ilmunya. Karena dia tidak akan sampai dari pekerjaan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan dalam Alkitab.
Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bagian-bagian ayat Alkitab dan Roh Nubuat yang dibacakan adalah bimbingan Allah langsung kepada kita. Kita kan tadinya orang berdosa. Kita semua yang ada di gedung ini kan tidak mau kebenaran, tidak tahu, tidak mengerti, belum paham. Tetapi saudara dan saya sedikit demi sedikit dengan kata pasti menjadi bukit mengetahui tentang kebenaran itu, berstruktural, dan dia harus dipeliharakan dengan moral yang tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Savior, yang menjadi Juru Selamat. Apakah ini benar? Ya, ini harus dipeliharakan sebaik mungkin, karena ini melebihi pelajaran-pelajaran apapun yang kita temui dalam kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Pelajaran duniawi, sekolah. Kalau kita bersekolah, konsentrasi kita siang dan malam, sampai lulus mendapatkan ijazah saja. Lalu ini hanya seumur orang itu hidup. Tetapi proses pembelajaran yang sedang diadakan dari mimbar ini adalah bagaimana kita menaruh di hati dan pikiran kita, selain menuruti hukum-hukum Allah dan janji peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan diberlakukan Allah, lalu kita mau tempatkan di mana pengertian kita kalau saudara dan saya tidak serius, tidak sungguh-sungguh, anggap remeh, pandang enteng. Kalau ada pemberitaan jangan makan ikan, kita makan saja. Kan kemurahan Allah itu lewat kasih karunia-Nya, keselamatan itu anugerah itu. Itu tidak mengikat kita sampai di hal-hal yang sedemikian rupa. Apalagi itu salah satu pelanggaran ya. Salah satu contoh pelanggaran. Dan ada banyak yang kita nanti akan dianggap menghakimi orang seandainya kita membahas pelanggaran. Padahal yang membahas pelanggaran kan bukan kita, bukan gereja SDARM. Yang menuliskan pelanggaran-pelanggaran itu adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Manusia tidak berhak, tidak berlayak, tidak dilayakkan Allah untuk menghakimi, tidak bisa. Tetapi kalau untuk menjalankan roda pemerintahan Allah di bumi lewat gereja, ya pasti itu harus. Untuk itu ada yang diistilahkan pemecatan oleh the principle of faith. Orang akan dipecat kalau melanggar hukum Allah, melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang ditetapkan dengan waktu oleh komite daerah atau komite sidang, tetap saja dia langgar. Itu harus diadakan pemecatan dan bukan penghakiman atau menghakimi beliau. Saudara-saudari tersebut tidak, anggota tersebut tidak sama sekali. Waktu semakin pendek, kita kejar saja. Jadi setelah kita bacakan suara Allah Bapa terdengar dari sorga yang mengumumkan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian kekal bagi umatnya. Jadi Allah Bapa memiliki satu kekuasaan tertinggi, khalik semesta alam langit dan bumi yang tidak bisa dibatasi dan tidak dapat diketahui. Dia punya kekuasaan akan dimainkan kapan saja menurut kehendak dia. Begitu. Menurut kehendak dia, tidak bisa kita. Tapi kita oleh karena tidak bisa mengetahui itu, kita akan bersedia. Hari ini besok. Untung belum jadi kemarin. Itu dalam hal apa? Kematian pribadi. Ya, Yesus datang secara pribadi. Tetapi orangnya akan dimeteraikan untuk diselamatkan. Dalam perjanjian Allah dalam Wahyu 7 itu ayat 1 sampai 4 144.000. Wahyu 7 ayat 9 yang tidak dapat dihitung yang memakai jubah-jubah putih dan memegang daun-daun palem.
Mereka-mereka inilah yang berlayak menurut pemandangan surga untuk diselamatkan. Saya yakin sekali saudara dan saya yang ada di ruangan ini akan terhisap dalam bilangan orang-orang yang akan dituai oleh Yesus. Yang sudah pasti karena hari Sabat hari ketujuh hukum keempat Menteri Allah yang hidup itu akan dimasukkan ke bilangan yang mana? Dalam buku Wahyu 7 tadi. Ayat 1 sampai 4. Oh saudara, ayat 1 sampai 4 itu kan berbicara tentang umat Israel. Berbicara tentang umat Israel, iya, kapan berlakunya? Karena pada tahun berapa itu dia sudah ditolak secara umum oleh surga. Pada tahun 31 sesudah Stefanus dibunuh lewat lemparan-lemparan batu yang kejam dan saudara kita yang kekasih Paulus masih menyetujui perbuatan jahat waktu itu. Tetapi Paulus dijelma Tuhan untuk menjadi pemuka agama yang terbesar di bumi ini ya, menurut catatan Injil. Karena kalau Injil catatannya sedikit. Kalau Matius ya hanya ngomongin Matius. Kalau Markus ngomongin Markus doang. Yohanes ya Yohanes saja. Tetapi ada Yohanes Wahyu juga. Yohanes Pewahyu. Tetapi Paulus ada kurang lebih 9 sampai 10 bahkan 11-an. Dia punya catatan Alkitab dalam buku Injil Perjanjian Baru. Ini merupakan orang yang hebat yang patut kita kaji berhari-hari, berulang-ulang, yang patut kita simpan selama-lamanya selagi saudara dan saya masih bisa hidup, masih diberikan kehidupan untuk menyimpan segala tata krama acara kebenaran yang disampaikan, yang dituliskan, yang dibacakan, yang didengarkan. Ini merupakan satu keindahan sejati dalam jiwa saya untuk saya merenung-renungkan perkara ini. Segera kami mendengar suara Allah Bapa seperti air terjun atau air bah yang memberitahukan kami hari dan jam kedatangannya Yesus, orang-orang kudus yang sedang hidup, 144.000 orang jumlahnya. Tadi dikaitkan dengan bangsa kafir ini pada tahun 31 mendapatkan bagian untuk hidup yang kekal. Sementara orang yang tidak belajar mendetail tentang Alkitab dan kebenaran zaman ini mengira 144.000 itu akan tetap dipertahankan oleh suku Israel saja. Mari kita buktikan dengan Yakobus 1 ayat 1. Saudara Wesley, Yakobus 1 ayat 1 sebagai pembandingnya. Apa bisa orang kafir seperti saya dihisapkan ke 144.000 sementara di dalam buku Wahyu 7 tadi untuk bangsa Israel saja. Mari kita ditegaskan oleh Yakobus 1 ayat 1, waktu hampir habis. Silakan. Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Terima kasih. Menurut Rasul Yakobus, kedua belah suku Israel itu sudah di perantauan. Sudah jadi sama-sama dengan kita Indonesia, atau ada di Amerika dia jadi bangsa Amerika. Ada di Belanda dia jadi bangsa Belanda. Ada di Jerman dia jadi bangsa Jerman. Ada di Indonesia sini dia jadi bangsa kita Indonesia, ya. Kalau secara khusus Israel banyak masjid-masjid, banyak gereja-gereja Ahad. Sementara Israel kan hari Sabat. Bagaimana bisa dia diperhitungkan lagi untuk itu? Bisa lewat cangkokannya. Saudara dan saya adalah cangkokannya yang terhisap, terbilang berharga di mata Tuhan. Berpengharapan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak catatan Alkitab dan Roh Nubuat yang masih kita harus bacakan.
Namun sebagai yang terakhir kita akan bacakan kembali. Kebangkitan ini dalam Daniel 12 ayat 2 disebut kebangkitan khusus atau kebangkitan sebagian. Karena A, terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. B, ada dua rombongan orang. Orang benar dan orang jahat. Jadi kebangkitan istimewa ada dua rombongan orang benar dan orang jahat. Yang akan dibangkitkan. C, bahwa hanya sebagian orang benar dan sebagian orang jahat yang telah mati yang akan dibangkitkan. Ini kebangkitan istimewa ya. Kebangkitan khusus ini berbeda dengan dua kebangkitan umum dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18 dan Wahyu 20 ayat 6. Semuanya ini sudah disinggung tadi. Cuman karena khotbahnya pendek, waktunya sedikit. Ayat-ayat itu kalau dibacakan semua hanya membaca ayat saja dang di sini. Lebih baik ayat itu dibaca di rumah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah semua orang yang 144.000 bersama dengan kelompok yang tak terbilang dalam buku Wahyu 7 diangkat ke surga, sebelumnya singgah dulu satu sabat di Cape of Orion, maka di sana di surga akan mendapatkan berapa tahun? 1 milenium. 1000 tahun. Saudara duduk bersama Yesus, duduk bersama Rahab yang seorang mantan pelacur tadi yang sudah bertobat. Dalam buku Patriarchs and Prophets atau Prophets and King, dia akan duduk sebagai hakim yang adil dalam masa 1000 tahun. Itu ada di dalam Daniel pasal 7. Dia ikut di sana. Jadi pemberitaan Injil kebenaran Yesus Kristus disertai dengan roh nubuat ini adalah sangat indah. Bagian-bagian terakhirnya ini, mereka yang mati dengan berkat khusus dari Wahyu 14 ayat 13. Apa bunyinya itu? Coba kita bacakan. Wahyu 14 ayat 13. Sebelum kita rampungkan sekalian. Yang terakhir, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tunggu kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. amin. Ini terjadi di akhir zaman setelah lewat 1844. 1844 lewat orang mati masuk dalam 144.000. Oleh karena mereka mendengarkan pemberitaan pekabaran 3 malaikat. Mau tentang goyah, lemah, suam, terserah. Yang penting bila datang malaikat lain menguatkan gereja itu dan dia keluar sebagai pembaharu, harus bersekutu dengan kebenaran Allah yang sejati dan bertahan sampai kesudahannya, apakah pribadi atau bersama-sama secara duniawi, maka itu disebut orang-orang pembaharu yang akan dicetak dalam buku-buku Alkitab, buku-buku catatan, buku kitab kehidupan yang ada di surga, sebagai orang-orang yang memiliki harapan masuk di dalam 144.000 jiwa-jiwa yang dijamin Allah, yang bertahan, yang ditambahkan sejak 1844. Sebaliknya, orang yang belum mengenal kebenaran, tetapi dia sudah suka dengan Yesus. Ada banyak kaum muslim yang datang bersekutu dengan Kristen. Lalu datang kesudahan itu, dia akan disucikan dengan hari Sabat di Escape of Orion. Itu. Jadi semuanya harus memakai tanda di dahi manusia, Sabat meterai Allah yang hidup. Ini jangan main-main dengan Sabat ini. Oleh karena ini saja yang menyangkut meterai Allah yang hidup kepada manusia. Waktunya sudah habis. Saudara-saudara, mereka yang mati dengan berkat khusus dari Wahyu 14 ayat 13 diberkati di atas mereka yang telah meninggal sebelumnya. Karena mereka memiliki meterai Allah yang pada mereka. 7 BC 969. Mereka akan bangkit
oleh suara Allah Bapa dan berdiri di muka bumi dan akan berada dengan 144.000 2 SM 263. Karena Sister White telah meninggal dalam berkat dari Wahyu 14 ayat 13. Jadi Sister White dan Nyonya Hastings masuk dalam bilangan 144.000. Karena mereka meninggal sudah melewati 1844. Jelas ya? Seperti Sister Hastings 2 SM 263 dan saudara-saudara yang lain yang disebutkan dalam 7 BC 982, maka kita bisa secara masuk akal menyimpulkan bahwa ia telah dimeteraikan dan ia akan bangkit oleh suara Allah Bapa dan akan berada dengan 144.000 orang. Orang-orang ini semuanya telah meninggal dalam periode pertama dari pengadilan. Pengadilannya apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba masa penghakimannya. Ini orang-orang Advent banyak yang kurang tahu tentang penghakiman ini. Pendeta-pendeta sekalipun, kecuali yang rata-rata di pembaharuan. Karena ini adalah doktrin inti untuk disampaikan kepada kita yang masih hidup, supaya kita paham dan mengerti bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, berarti Wahyu 14 ayat 13 memiliki satu meterai Allah yang hidup di sana. Meterai Allah yang hidup dikenakan di dahi manusia. Tetapi kenapa saya katakan di dalam Wahyu 14 ayat 13 itu ada meterai Allah yang hidup? Karena yang mati-mati itu di dahi mereka ada meterai Allah yang hidup. Jadi terambil dalam kitaban buku Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ini tentang orang yang mati, yang membawa-bawa, yang memelihara-melihara hari Sabat meterai Allah yang hidup. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kita semua untuk mempelajari dengan cermat, dengan tekun apa saja yang Yesus berikan kepada kita selama kita masih hidup. Kita tidak akan membingungkan karakteristik orang, karena karakteristik kita masih bobrok, masih kurang baik, kurang manis, kurang santun. Itu saja yang kita perangi. Itu saja yang kita mati-matian kita pelihara. Singkirkan yang jahat, pelihara yang baik. Kita tidak berbicara tentang pelanggaran dan pelanggaran karakter orang, tetapi kita akan berbicara selalu dan selalu. Apa sih kebangkitan istimewa? Apa sih pertarakan? Apa sih pengunduh kesan Sabat? Apa sih gereja yang akhir zaman yang dimeteraikan dengan Roh Suci Allah? Karena ada gereja-gereja yang hadirat Allahnya sudah tidak ada. Apa benar? Ya, ada gereja yang banyak umatnya kaya, banyak kepemilikan, hadirat Allahnya tidak ada. Hadirat Allah sudah move on dari situ, sudah pindah. Hadirat Allah sudah enggak ada lagi. Berarti saudara dan saya akan tetap, dan orang-orang lain akan tetap mencari gereja Allah, gereja yang ada hadirat Allah. Ini merupakan satu kebenaran yang diwajibkan bagi manusia yang ingin diselamatkan. Dan dia tidak memiliki satu waktu yang hanya enak-enakan saja. Dia boleh diberkati Tuhan, memiliki kelimpahan duniawi, boleh. Tetapi yang harus menjadi kaya kepada orang itu, kaya terhadap marifat Allah, kebenaran sejati, paparan-paparan Roh Suci, menyangkut kebenaran firman Tuhan, roti hidup dari surga. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita untuk mempelajari senantiasa kebenaran Allah yang suci ini, dan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Tentunya kita bersyukur atas pekabaran yang begitu indah yang boleh kita dengarkan pada siang hari Sabat ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan iman kita. Baiklah, kita akan segera tutup kita punya kebaktian di siang hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kami mengundang kita semua untuk berdiri, membuka lagu Sion dalam lagu Sion nomor 148, Bila Kelak Bebas dari Kerjaku.
sempurna. Lakak oleh kemurahannya, aku mendapat tempat di surga, dan aku harus sempurna kemuliaan. Itu saja cukup mulia, itu saja cukup mulia. Kita sama-sama bertelut dan berdoa. Doa tutup akan dibawakan oleh saudara pembicara. Kita satu dalam doa. Maha besar ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Dengan segala kerendahan hati kami berlipat lutut bersembah sujud kepadamu. Kami menaikkan puji dan syukur limpah terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang masih memberikan kesempatan yang terindah untuk kami boleh isi dengan perkara-perkara kudus Tuhan. Kau telah mengisi kami dengan perkara-perkara yang suci. Biarlah ini boleh menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Belas kasih-Mu kepada kami semua yang telah berhimpun bersatu hati di tempat ini untuk mendengarkan sabda rahmat firman-Mu yang suci, yang sanggup menyelamatkan kami untuk hidup yang kekal bersama-sama Tuhan kelak, bila kami setia kepadamu seterusnya. Oh Bapa dalam surga, kami telah membahas pada jam yang lalu dalam rangka merayakan menyucikan hari Sabat tentang kebangkitan istimewa menurut buku Daniel 12 ayat 2 dan Wahyu 16 ayat 17 dan 1 Korintus 4. Kesemuanya ini adalah catatan Alkitabiah yang mutlak harus kami dengarkan baik-baik dan tiada akan pernah kami merasa bosan terhadapnya. Berilah kami gairah belajar, anugerahkan kami roh-Mu yang suci yang dapat menolong bagi setiap orang yang membutuhkannya, sebagaimana janji-Mu kepada kami semua, untuk kami tetap dengar-dengaran dan takut akan Dikau dan setia sampai pada kesudahannya. Maka kami akan diberi janji untuk diselamatkan di dalam kerajaan-Mu yang suci dan kekal. Secara manusia kami memiliki banyak hal yang membuat kami tidak sanggup untuk menuruti kebenaran firman-Mu yang suci. Karena kami manusia fana yang banyak kekurangan, kedegilan dan dosa najis. Tetapi lewat kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu yang masih berlaku bagi hidup kami hingga hari ini, kasihankanlah kami semua untuk kami boleh terhisap dan terbilang umat akhir zaman yang dengar-dengaran takut akan Dikau dan setia memegang erat-erat kebenaran firman-Mu yang suci, roti hidup yang boleh membawa kami kepada hidup yang kekal. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami teringat dengan saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit,
Kau jamah mereka untuk mereka boleh beroleh kesembuhan yang sempurna dan mereka boleh pakai gunakan untuk berbakti kepadamu pada sabat-sabat yang akan datang. Saudara kami yang telah jauh dari kebenaran ini panggil kembali untuk bertobat sebelum pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Bibit-bibit kebenaran yang telah ditaburkan oleh pengerjamu senantiasa di berbagai-bagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Kiranya banyak jiwa-jiwa datang merindukan kebenaran firman-Mu dan datang bertobat untuk sama-sama boleh diselamat dalam kerajaan-Mu yang kekal. Pada sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci, sucikanlah kami. Tubuh jiwa kami yang fana ini isilah dengan perkara-perkara kudus Tuhan. Supaya kami boleh tetap ada sukacita iman untuk berbakti kepadamu dan sehatkan, kuatkan kami dari hari kepada hari. Jadikanlah kami setia dan memiliki kerendahan hati yang Kau ajarkan pada masing-masing kami. Sepanjang hari Sabat ini kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami semua daripada mara bahaya, penyakit dan pencobaan dan maut yang mudah menimpa kami. Sebelum kami bersedia sungguh-sungguh bagi kerajaan-Mu yang kekal. Bila menjadi doa dan pengharapan kami ya Bapa. Minta ampun akan salah dan dosa kami yang banyak. Kami sembahkan ini semua hanya di dalam nama Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.